Mulai aja Pak, Eva mulai. Kalau dengar kan? Nggak ada suara. Kok pink? Dengar nggak suaranya? Dengar. Oke, mulai aja Kak Eva. Kita langsung gabungi ke Bang aja ya. Kita. Ya udah, boleh boleh. Mulai. Eva, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada siang hari ini saya Eva Gustina dan teman saya Natasha Balkis akan sedikit menjelaskan kepada teman-teman tentang insomnia yang akan dijelaskan kepada pemateri kami. Mana dia? Oh, nggak masuk. Itu mana? Tambah. Ini nggak bisa ditambah ya kalau nggak tambah. Udah. Loading mungkin apa? Berikut profil dari pemateri kami akan disampaikan oleh Natasha Balkis. Kepada Natasha Balkis, saya persilahkan. Baik, terima kasih Eva Gustina. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Marimbun sebagai dosen pembimbing kami dan teman-teman via online kami yang sudah memberikan waktunya sedikit untuk melihat dan menonton siaran via diskusi online ini tentang insomnia. Baik, lalu yang selanjutnya kami sangat terima kasih oleh abang kami ya, Abang Agus Salim Sijabat, yang beliau dari Sibolga. Beliau memberikan waktu sedikit sharing-sharing untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih. Dan sedikit biodata beliau yang saya jelaskan. Pertama itu ada nama beliau aslinya Agus Salim Sijabat dari Sibolga. Lalu tanggal lahirnya tanggal 8 bulan 8 Agustus tahun 1990. Beliau di SMP di Panda 2, lalu di SMP-nya 1 Kuala Simpang, lalu SMK-nya Negeri 1 Kuala Simpang. Lalu beliau ini kuliah pada tahun 2015 di Medan, UIT ya. Tamat pada tahun 2018. Dalam gelar BK juga sama seperti kita. Lalu tamat dari situ beliau pada tahun 2020 beliau itu bekerja di kantor kontraksi perkebunan baja. Lalu tahun 2022 itu beliau menetap sekarang, beliau itu bekerja di PT Sis Project Julukorga ya sebagai officer ahli K3. Nah, itu saja biodata beliau. Masya Allah sekali bagus ya. Sekian dari biodata saya kembalikan kepada moderator Eva Gustina. Terima kasih kepada Kak Natasha Balkis karena telah menjelaskan sedikit tentang materi kita. Selanjutnya saya langsung serahkan saja kepada pemateri, kepada Bang Agus. Kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Kak Eva dan Kak Tasya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya dan undangannya kepada saya untuk menjadi pemateri diskusi online kita ya yang bertema insomnia. Oke, baik. Sebelum jauh pembahasan, saya ingin memperjelas apa itu insomnia. Untuk pengertian publiknya, insomnia itu adalah gangguan yang menyebabkan penderitanya untuk sulit tidur atau kurang tidur ya. Meski terdapat banyak waktu untuk melakukannya, tapi dia akan sulit tidur dan susah tidur gitu ya. Terus
insomnia ini juga memiliki dua jenis. Ada jenis primer dan sekunder. Primer ini gangguan tidur yang tidak terkait dengan medis, sedangkan sekunder ini yang terjadi karena kondisi seperti radang sendi, asma, konsumsi alkohol, ya seperti itu ya. Dan insomnia ini juga terbagi dua golongan. Ada golongan pertama yaitu akut, dan golongan kedua itu kronis. Nah, kalau akut ini bedanya, akut ini masih seperti pemula ya, penyakit dia terjadi hanya sekitar 1 malam atau sampai beberapa minggu, itu pun terjadi hilang timbul dia. Kalau kronis ini yang parahnya, dia bisa sampai 3 minggu atau sampai berbulan-bulan, dan dia bisa terjadi setiap malam. Yang kronis ini gejalanya pun itu biasanya terjadi karena kelelahan, terus sulit fokus, dia kelelahan dalam bekerja, belajar, seperti terjadi pada mahasiswa, pelajar SMP, SMA, dan juga bisa terjadi pada orang dewasa yang sedang bekerja. Insomnia ini juga tidak memandang golongan umur ya, bisa terjadi pada siapapun. Karena insomnia sering terjadi pada kita, pasti setiap kita pasti mengalami insomnia, walaupun tidak kronis, kita pasti pernah mengalaminya ya. Terus insomnia ini memiliki faktor penyebab. Ada beberapa jenis. Yang pertama itu stres. Maaf, sebentar. Oke, maaf. Faktor penyebab insomnia ini ada beberapa jenis ya. Yang pertama itu ada stres, ada depresi. Ini stres dan depresi ini sering terjadi pada remaja. Karena depresi dan stres ini sering terjadi pada remaja atau mahasiswa ya. Dan yang ketiga itu ada kelainan kronis, seperti penyakit yang seperti saya sebut tadi ya, seperti tidur apnea, diabetes, sakit ginjal. Dan yang keempat itu ada pola makan yang buruk. Pola makan yang buruk juga bisa menjadi faktor penyebabnya. Karena pola makan itu juga membantu metabolisme kita. Terus yang terakhir itu mengonsumsi minuman yang mengandung kafein, seperti kopi, alkohol, atau seperti rokok juga. Itu dapat menjadi faktor penyebab insomnia. Jadi untuk tips, apa sih tipsnya? Apakah ada tipsnya? Tipsnya ada beberapa tips untuk mengatasinya, tapi tidak bisa mengobati karena insomnia ini bukan penyakit yang karena dia ini lebih ke gangguan mental. Jadi walaupun kita berkonsultasi pada dokter atau ahli psikolog, dia cuma bisa membantu meringankan. Kalau kita konsultasi dengan dokter itu mungkin dokternya cuma ngasih kita resep obat, seperti obat penenang atau obat tidur. Kalau kita konsultasi sama psikolog itu ujung-ujungnya paling meditasi, bantu kita rileks. Nah, jadi di sini ada beberapa tips untuk mengatasinya. Yang pertama itu tidur dan bangun itu dalam periode waktu yang teratur. Yang kedua, makan makanan yang mengandung rendah karbohidrat sebelum tidur. Itu juga dapat membantu untuk mengatasinya.
Dan yang ketiga itu mengurangi konsumsi makanan yang mengandung stimulan seperti teh, kopi, alkohol yang tadi, rokok juga yang saya singgung tadi. Dan yang keempat itu ada mandi air hangat sebelum tidur. Itu sangat membantu untuk metabolisme dan merilekskan tubuh kita ya. Mandi air hangat itu durasinya juga kalau bisa mandi air hangat sebelum tidur itu 30 menit sampai 1 jam kalau bisa ya, minimal 30 menit. Dan yang terakhir itu yang pasti ya paling penting itu berolahraga secara teratur. Itu sangat membantu metabolisme kita, merilekskan badan kita. Baik. Intinya tetap kita harus menerapkan perilaku hidup sehat ya. Jika tips-tips yang tadi masih belum dapat membantu dengan baik, ya kita akan kembali kepada konsultasi dokter, konsultasi psikolog. Namun kita pasti akan jadi tergantung pada obat-obatan ya. Ada baiknya lebih baik untuk konsultasi pada psikolog ya. Karena kita cuma diberi meditasi, saran-saran. Kalau untuk saya sendiri, kalau saya susah tidur itu saya lebih sering mendengarkan musik rileks sebelum tidur. Dengan sambil rebahan dengan musik rileks kan. Itu bakal membantu kita untuk merilekskan pikiran ya. Oke. Mungkin pembahasan tentang insomnia sampai di sisi saya. Apa ada Kak Eva atau Kak Tasya yang ingin bertanya? Kalau enggak ada, karena sudah Kak Tasya gimana? Tapi nggak ada sih. Kalau Gimana Kak Tasya? ada Eva nggak ada yang ingin ditanyakan karena yang rasanya sudah alhamdulillah sudah cukup jelas. Kak Tasya gimana? Saya Cukup jelas? Baik. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Eva. Terima kasih kepada Bang Abu selaku pemateri kami yang sudah menjelaskan sedikit mengenai insomnia. Apalagi kita sebagai mahasiswa ya, mahasiswa pasti sering sekali mengalami insomnia karena banyak faktor yang mahasiswa sendiri alami untuk insomnia kan. Yang Eva pribadi kadang kalau mau tidur, kalau udah tidur nih kan kebangun, terus Eva juga kayak gitu juga Ya. bangun mau tidur lagi itu susah kalau Eva pribadi ya. Jadi memang insomnia itu adalah sebuah gangguan ya tidur bagi manusia. Terima Gimana Kak Eva? nggak didengerin Maaf, ya? tadi nggak dengar. Ya maaf. Jadi penjelasan dari Bang Agus itu memang sudah sangat jelas ya teman-teman semuanya yang menonton live kita ini. Dan juga insomnia itu kan bukan sesuatu hal yang umum gitu. Udah rata-rata orang pasti kalau misalnya banyak pikiran, banyak yang mengganggu gitu, pasti dia akan mengalami yang susah tidur. Kalau Eva pribadi tuh adalah tipe orang yang cepat tidur gitu. Nanti kalau jam 9 apa nggak jam 10 itu Eva udah tidur duluan. Tetapi kalau jam segitu Eva tidur, pasti tengah malam Eva kebangun. Entah jam 1, entah jam 2 gitu kebangun. Terus nanti sampai pagi ya mau tidur lagi tuh memang bisa, tapi ya kebangun, nanti tidur lagi kebangun. 3 jam nggak masuk istilahnya. Untuk menyembuhkannya sih Eva
kalau Epa sih nggak tahu ya cara gimana, tapi kalau udah tidur kebangun gitu, ya Epa nikmatin aja. Nanti kan udah tidur lagi, nanti kebangun lagi, mau Epa dengerin musik, mau Epa ngapain aja gitu. Tapi memang itu udah bawaan dari lahir mungkin ya. Kalau Kak Natasha sendiri bagaimana? Sibuk manuin filter ya Kak? Kalau saya sih tidur sih apa, cuman ya, mungkin karena ini duluan gitu. Jadi kayak buat juga aku lebih juga ada tidur, bisa juga tuh insomnia. Mohon maaf Kak, suaranya nggak dengar, kekecilan. Kan ketika buat tugas gitu, buat atau itu ya seperti umumnya tuh kadang bisa juga itu jadi nggak bisa dibilang kayak normal aja. Itu ada yang mau bertanya soal jodoh tuh, gimana tuh? Kenapa jodohnya TV? Udah ketemu kah? Kalau Itu aja. Bimbingan konseling tadi Ini kan? Lah itu. orang ini kalau banyak wah sampai bimbing. Iya, Jadi nggak suka ya, Kak, mohon maaf suaranya sama sekali tidak terdengar. Lama nggak ngomong. Kan enggak cowok sama bos. Ngomong memang Jangan, ini lagi apa? Belum, udah ketahuan dia. Itu lagi Om TV ya, Ini yang langsung itu sih. Sumber itu. langsung berapa? lanjut. Insomnia. Kok kuat hidup. Hidup 20. Bos. Bohong juga. Sekian saja. Sudah. Kak Natasha sudah penjelasannya. Kata saya udah dijelaskan. Udah jelas. Oke, jadi Baiklah, segitu saja mungkin ya penjelasan dari kami mengenai insomnia. Apabila kami bertiga, Eva sebagai moderator dan teman Eva, lalu kepada pemateri juga saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah menjelaskan ilmunya kepada kami. Apabila kami ada salah kata ataupun segalanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang menonton juga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.